Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia. Ada Nindya Yuwono di Cikampek dan juga Mita Handayani di Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk pertama, kita akan mendengar laporan terlebih dahulu dari Nindya. Nindya, seperti apa kondisi di Cikampek siang hari ini? Selamat siang Lia, saat ini saya berada di kilometer 71 ruas tol Cipali dan bisa dilihat kondisi di belakang saya ini memang hampir sama kondisinya sejak pagi tadi, namun beberapa jam yang lalu memang terjadi kecelakaan begitu di kilometer 71 yang mengakibatkan memang ada kemacetan di kilometer 72 hingga menuju gerbang tol Cikampek Utama. Namun ini sudah diantisipasi oleh petugas, langsung dievakuasi begitu sehingga bisa dilihat di belakang saya kondisinya sudah mulai kembali lancar. Dan kondisi di seberang sana Lia yang seharusnya mengarah ke Palimanan ini kondisinya hampir sama seperti tadi pagi, masih terdapat sedikit kepadatan begitu. Yang seharusnya mengarah ke Palimanan ini digunakan ke Jakarta karena sistem rekayasa lalu lintas one way. Tadi kita sempat memantau di kilometer 70 juga Lia, setelah gerbang tol Cikampek Utama ini sudah juga diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 70 dan nantinya akan berakhir di kilometer 47. Dan untuk siang hari ini Lia, kami belum mendapatkan informasi yang pasti karena jika hari ini terjadi kembali kepadatan begitu, rencananya memang akan diperpanjang sistem one way ini dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga berakhir di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Hal ini memang masih situasional tergantung kondisi lalu lintas yang ada dari Kali Kangkung hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemarin juga dari Kakor Lantas mengimbau ketika nanti ada kepadatan di jalur one way ini, diharapkan masyarakat atau pengguna jalan sebaiknya mencari alternatif jalan lain atau menuju jalan-jalan arteri begitu agar tidak terjadi kepadatan di ruas tol Cipali menuju gerbang tol Cikampek Utama. Selain itu juga Lia, kemarin sempat ditinjau langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono bahwa memang jika dibandingkan hari Rabu yang lalu hingga kemarin aja Lia, hari Rabu sudah dalam waktu selang 24 jam lebih dari 99.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Sedangkan kemarin di jam yang sama dari jam 6 hingga jam 2 siang ini lebih dari 60.000 kendaraan yang mengarah Jakarta. Ini artinya untuk hari ini dikhawatirkan ada kepadatan arus lalu lintas dan peningkatan volume kendaraan dari Palimanan ataupun dari Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikampek kemudian mengarah ke Jakarta. Selain itu juga Lia, Wakapolri juga menghimbau untuk masyarakat tidak menggunakan bahu-bahu jalan seperti itu. Untuk kemudian biasanya jika kita melihat arus mudik kemarin banyak sekali pengguna jalan yang menggunakan bahu-bahu jalan untuk berhenti menuju ke rest area karena tidak sabar begitu untuk beristirahat. Jadi untuk masyarakat dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Jadi untuk pengguna rest area pun diharapkan tidak menggunakan rest area terlalu lama, sebaiknya istirahat 30 menit begitu mengisi tenaga kembali untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta untuk kemudian bergantian dengan pengguna jalan yang lain agar tidak terjadi kepadatan baik di rest area sendiri maupun jalan menuju ke rest area. Dan untuk rest area sendiri Lia, yang harus diwaspadai untuk dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke Jakarta ini ada di kilometer 62 dan kilometer 51. Biasanya memang titik-titik menuju rest area ini menjadi krusial karena banyak masyarakat yang ingin beristirahat setelah perjalanan panjang melaksanakan Lebaran Idul Fitri 2022 Lia. Ya baik Nindya, seperti prediksi yang Anda katakan bahwa artinya para pengendara yang akan melewati jalur yang Anda tempat melaporkan ini harus bersedia ya secara fisik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Nindya atas laporan dari Cikampek. Kita akan beralih ke Tasikmalaya, sudah ada Mita Handayani yang akan melaporkan di sana. Selamat siang Mita, seperti apa kondisi di jalur yang menuju ke Tasikmalaya tempat Anda melaporkan siang hari ini? Yang dari arah selatan. Mita. Ya, selamat siang Lia. Untuk titik saya berdiri saat ini adalah ada di perbatasan Tasikmalaya dan juga Ciamis. Di sini di daerah Cihaurbeti, ini kurang lebih 17 km menuju arah Gentong. Arah Gentong ini adalah jalan nasional menuju daerah kota-kota besar seperti Garut,
Nagreg dan juga untuk daerah Bandung seperti itu. Namun untuk siang ini ternyata memang di titik saya berdiri Cihaur-Beti ini sudah terjadi penumpukan di titik ini sehingga menyebabkan petugas ini mengalihkan untuk masyarakat yang akan menuju daerah barat seperti Bandung, Garut itu untuk beralih menggunakan jalan alternatif, dibelokkan dari arah timur itu dibelokkan ke jalur alternatif ke daerah Panumbangan yang nanti akan memasuki Majalengka. Kemudian nanti mereka disarankan masuk ke tol Cipali untuk nanti keluar dari untuk menuju Garut dan juga Jakarta seperti itu. Nah, Lia, untuk saat ini memang sudah terjadi kemacetan dan petugas mengarahkan ke jalur alternatifnya ke daerah Panumbangan, Majalengka, dan tol Cipali. Namun kemarin malam sebenarnya sudah terjadi kepadatan. Mereka menghindari kemacetan untuk hari ini yang diprediksi puncak arus balik 678, namun kemarin malam ternyata sudah terjadi kepadatan sehingga di daerah Ciamis, Sindang Kasih itu petugas karena memang di jalur Gentong pun dari kemarin malam sudah terjadi kepadatan sehingga petugas atau wilayah hukum Ciamis melakukan pengalihan arus ke jalan provinsi. Jadi dari Sindang Kasih Ciamis mereka dialihkan untuk masuk ke Tasikmalaya Kota, lalu ke Singaparna. Di Singaparna mereka memasuki Garut Kota, Kadungora, Leles, lalu nanti mereka baru akan masuk ke Nagreg dan juga bisa memasuki Bandung seperti itu. Nah, untuk saat ini jalur Gentong memang tadi sempat dilalui, masih buka sekitar pukul 10, masih dibuka oleh petugas. Namun banyak masyarakat yang sudah berinisiatif untuk memasuki jalur alternatif seperti yang tadi saya sampaikan di masuk ke daerah Singaparna. Dan ternyata jalur alternatif pun karena memang banyak masyarakat yang berinisiatif melewati jalan sana, sudah terjadi kemacetan dari tadi pagi yang kepalanya itu berada di antara perbatasan Singaparna dan juga Garut seperti itu. Lia. Iya, baik. Ketika Anda memprediksi tadi akan terjadi puncak kemacetan pada hari ini, seperti apa persiapan para pengemudi atau pengendara ketika akan melewati jalur yang Anda tempat melaporkan saat ini? Ya, Lia, tadi kami sempat berbincang dengan para pemudik. Seperti apa sih persiapan mereka untuk melakukan perjalanan mudik atau arus balik yang akan terjadi kurang lebih puncaknya dimulai hari ini. Mereka tentunya sudah mempersiapkan secara fisik, mereka sudah beristirahat dulu agar kondisi mereka prima, lalu melakukan pengecekan rem. Karena memang tadi kami mendapatkan informasi salah satu yang menyebabkan terjadi kemacetan di daerah Gentong itu karena banyak kendaraan yang mogok seperti itu. Nah, lalu bensin juga mereka sudah mempersiapkan, sudah diisi dari kemarin agar memang dipastikan bensinnya cukup sehingga di saat terjadi kemacetan mereka tidak menambah kemacetan karena bensin mereka habis di tengah jalan seperti itu. Dan mereka juga tentunya ini mendengarkan instruksi yang diberikan dari petugas apakah memang apabila memang dialihkan ke jalur alternatif, maka mereka akan mengikuti apa yang disarankan oleh petugas kepolisian. Seperti itu, Lia. Baik, terima kasih Mita. Artinya pesan penting dari Anda, cek kondisi kendaraan, jangan habis bensin dan juga tadi rem ya, dalam kondisi prima. Baik, terima kasih Mita Hani melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Nindya Yuwono yang melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Selamat siang, terima kasih teman-teman.